Perkenalkan, nama saya Getulis Bantu Cipingka dengan NIM E10322010059 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang masalah bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Di dalam filsafat ilmu pengetahuan dikenal dua kecenderungan dalam konteks pembahasan tentang bebas nilai. Dengan ini, pengetahuan yang pertama adalah kecenderungan puritan-elistis dan yang kedua kecenderungan matis. Bagi kecenderungan kulit dan elistis, pengembangan ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai. Sementara bagi kecenderungan pragmatis, pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai. Kemudian, dua kecenderungan yang saling bertentangan ini dapat diselesaikan dengan dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah dilihat dari sisi konteks of discovery, dan yang kedua dilihat dari sisi konsep of justification. Milik kita akan mulai penjelasan tentang masalah bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Dari penjelasan tentang masalah bebas nilai dalam ilmu pengetahuan ini dari sisi pengertiannya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu? Bebas nilai yang dimaksud bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai adalah sebuah tuntutan terhadap ilmu pengetahuan agar dalam mengembangkan dirinya ilmu pengetahuan itu tidak bergantung pada nilai-nilai yang ada di luar ilmu pengetahuan sendiri. Tidak boleh mempertimbangkan nilai-nilai sosial, ini tidak boleh mempertimbangkan kecenderungan politik, dia tidak boleh mempertimbangkan kecenderungan nilai-nilai keagamaan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus bebas nilai dan tidak boleh mempertimbangkan selain dari nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Jadi sebuah tuntutan yang harus dipertimbangkan yang harus dijalani oleh ilmu pengetahuan dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, dan yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri harus bebas nilai. Ada dua kecenderungan dalam konteks tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama disebut dengan kecenderungan puritan-elistis, sedangkan yang kedua disebut dengan kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan dikembangkan menurut kecenderungan puritan-elistis untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, dan ilmu pengetahuan dikembangkan bukan untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan. Karena dalam konteks puritan-elistis tidak ada yang disebut dengan konsep link and match, kesesuaian antara ilmu pengetahuan dan hal lain di luar ilmu pengetahuan yang ada dalam konteks urutan elistis. Ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk info ketahuan sendiri, pengetahuan itu sendiri, tidak untuk lain. Pengembangan hukum pengetahuan tidak boleh didasarkan atas pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi atau juga pertimbangan sosial atau juga tekanan-tekanan politik dan lain sebagainya. Sebaliknya, di dalam konteks kecenderungan pragmatis, ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata dikembangkan untuk ilmu pengetahuan sendiri. Kebenaran ilmu pengetahuan dikembangkan atau diperoleh untuk tujuan tertentu, yakni untuk kepentingan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dikembangkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan utama dari ilmu pengetahuan menurut kecenderungan pragmatis adalah kemanfaatannya bagi kemanusiaan. Apakah ilmu pengetahuan itu dapat memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan? Apakah ilmu pengetahuan itu dapat mengantar manusia keluar dari penderitaan-penderitaan yang dihadapinya? Hal inilah tujuan dari ilmu pengetahuan menurut kecenderungan pragmatis. Berdasarkan dua perspektif yang berbeda dengan tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan itu, maka kita dapat melihat bahwa kecenderungan urutan elistis berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak harus bebas diri. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dikembangkan tidak boleh didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan agama, kepentingan sosial, kepentingan negara, termasuk kepentingan ekonomi. Yang jelas, ilmu pengetahuan menurut kecenderungan puritan elistis adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebaliknya, menurut kecenderungan pragmatis, ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk menciptakan, atau ilmu pengetahuan itu dikembangkan karena ia memiliki manfaat bagi kemanusiaan. Karena itu, ilmu pengetahuan tidak harus bebas
atau dui atau tidak bebas nilai. Harus mempertimbangkan nilai-nilai atau manfaat apa yang diperoleh dari pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari ilmu pengetahuan itu sendiri diperoleh manusia ketika dia mengembangkan pengetahuan. Apakah hasil pengembangan hubungan tahun itu memiliki manfaat bagi kemanusiaan? Apakah pengembangan ilmu pengetahuan itu dapat mengantar manusia keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya? Menurut kecenderungan pragmatis, kebenaran empirik dan rasional logis yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan tidak ada gunanya, karena dia tidak bermanfaat bagi manusia. Inilah dua kecenderungan yang saling bertolak belakang terkait dengan tujuan dari pengembangan investasi uang menurut Puritan Elistis. Tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena itu dia tidak boleh mempertimbangkan nilai-nilai di luar dirinya sendiri, karena ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Di sisi lain, kecenderungan pragmatis mengatakan tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemanusiaan. Ilmu pengetahuan harus memiliki manfaat bagi kemanusiaan. Ilmu pengetahuan harus bisa mengantarkan manusia keluar dari penderitaan. Hal ini pengetahuan harus bisa membantu manusia menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Inilah kecenderungan pragmatis. Karena itu menurut sejumlah para ahli, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan nilai-nilai yang ada di sekelilingnya atau yang ada dalam ilmu pengetahuan di luar ilmu pengetahuan itu sendiri. Dua kecenderungan yang bertolak belakang ini diselesaikan. Ada dua perspektif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan dua kecenderungan yang saling bertolak belakang ini. Yang pertama disebut dengan perspektif context of discovery, dan yang kedua disebut dengan context of discussion of discovery, merupakan titik dari ilmu pengetahuan atau titik tolak dari pengetahuan kegiatan ilmiah. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak lahir dari ruang hampa udara. Setiap pengetahuan itu selalu hadir atau lahir di ruang yang ada kontak ilmu pengetahuan hadir, atau lahir dalam konteks sosial tertentu. Ilmu pengetahuan lahir dalam konteks nilai-nilai tertentu. Karena itu, ilmu pengetahuan dalam konteks of discovery itu tidak bebas nilai, karena ilmu pengetahuan itu harus memperhatikan kontak yang di sekitarnya. Kegiatan yang penelitian ini memiliki kepentingan untuk pengembangan pengetahuan ilmu itu sendiri. Berdasarkan konteks of discovery ini, ilmu pengetahuan ternyata harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di sekitarnya, mempertimbangkan kepentingan politik di balik kegiatan ilmiahnya. Nah, disitulah mengapa dalam konteks of discovery ini ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Dan memang ilmu pengetahuan atau bebas nilai ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak bersifat mutlak, karena di dalam ilmu pengetahuan sendiri memiliki nilai-nilai atau ada nilai-nilai yang harus diperhatikan. Jadi, nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kebenaran dikatakan bahwa bebas nilai dengan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bersifat mutlak. Jadi dalam ilmu pengetahuan ini dikembangkan menurut kecenderungan pragmatis, dikembangkan untuk kepentingan manusia, sedangkan kecenderungan elistis digunakan tidak berdasarkan untuk membantu manusia, karena tidak bergantung pada sisi politik dan tidak menekan pada sisi yang lainnya. Jadi ilmu pengetahuan ini sebaiknya dipertimbangkan atau tidak boleh lagi mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di luarnya sendiri. Dan tidak boleh mempertimbangkan kepentingan politik, kecenderungan ekonomi, kecenderungan nilai-nilai religius tertentu, karena ilmu pengetahuan itu menguji potensi. Itulah sekian penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.